jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Saya menyampaikan kepada Bro Ketum Giring ini bahwa tidak boleh serta-merta menyampaikan seorang pejabat publik, apalagi ini di level gubernur DKI. Ini gubernur DKI loh, yang saya anggap ini gubernur DKI, ini gubernur yang paling spesial yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau kemudian dikatakan Pak Gub DKI ini tidak capable, pertanyaan saya adalah siapa yang capable? Yang saya persoalkan adalah kenapa kemudian Pak Anies dikatakan tidak capable. Oke, sekarang kita tanya balik kepada Bro Giring, siapa yang capable? Kalau Pak Anies ini dianggap tidak mampu, so siapa yang mampu? Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI. Saya Haji Giring Ganesa Djumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras meloloskan PSI ke Parlemen Pusat. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Terlalu dangkal, terlalu kerdil. Dangkal dan segala macam. Sendiri melihatnya seperti apa sih kondisi sekarang terkait dengan apa yang disampaikan? Ya, saya itu kan sebenarnya yang disampaikan oleh Bro Ketum Giring itu kan ada dua poin yang saya catat di sini. Yang pertama persoalan bagaimana kemudian kebijakan atau hal-hal yang diharapkan oleh teman-teman PSI ini bisa dilaksanakan, khususnya kaitannya dengan persoalan bagaimana mengantisipasi dan juga penanganan banjir di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, ada statement tegas bahwa Pak Gub DKI, Pak Anies ini dianggap tidak capable atau tidak punya kapabilitas. Nah, saya ada di dua poin itu. Tapi yang paling utama adalah persoalan kapabilitas sebenarnya. Saya menyampaikan kepada Bro Ketum Giring ini bahwa tidak boleh serta-merta menyampaikan seorang pejabat publik, apalagi ini di level gubernur DKI. Ini gubernur DKI loh, yang saya anggap ini gubernur DKI, ini gubernur yang paling spesial yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau kemudian dikatakan Pak Gub DKI ini tidak capable, pertanyaan saya adalah siapa yang capable? Jangan lupa Pak Anies ini hasil dari produk politik, hasil dari produk demokrasi, dipilih lebih dari 50% masyarakat Jakarta. Di pundak beliau itu mayoritas masyarakat Jakarta memberikan dukungan.
Sehingga kontrak kerja politik beliau itu selama 5 tahun sampai 2022. Itu yang pertama. Nah hari ini 2021 masih ada 1 tahun masa jabatan yang harus beliau selesaikan. Masih ada kerja-kerja politik yang harus beliau laksanakan gitu. Nah kalau kemudian dikatakan tidak capable, kemarin-kemarin kemana aja? Itu pertanyaannya. Nah kedua, persoalan kritik. Sebenarnya ini tidak dalam tupoksi saya, tapi saya izin berpendapat saja bahwa pemerintah itu bekerja by system. Ada perangkat kerja, ada regulasi, ada pos anggaran gitu, ada sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kalau kemudian dikatakan, saya kalau nggak salah ada baca bahwa katanya ada anggaran normalisasi dihilangkan, ya kan, pengurukan ditiadakan, pembuatan waduk dan lain sebagainya sepertinya tidak ada. Pertanyaan sederhananya adalah, kok bisa tidak ada anggarannya? Menu kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah itu ada yang namanya APBD. Gitu loh. Itu menu utama kita menyelenggarakan pemerintahan. Itu pedoman APBD yang diperdakan, diundang-undangkan loh, nggak main-main loh APBD itu. Itu seperti menu makanan kalau di restoran. Inilah yang harus dilaksanakan di 3 bulan pertama, di triwulan kedua ini, di triwulan ketiga ini, sampai masuk kepada anggaran perubahan ini. Nah kalau dikatakan kenapa dihapus, lah kenapa DPR juga mengiyakan untuk dihapus? Ada penandatanganan nota kesepakatan berkaitan tentang batang tubuh APBD per tahun anggaran. Itu yang tanda tangan itu sebut saja misalnya gubernur sama ketua DPRD gitu. Nah kalau ada harapan-harapan teman-teman DPRD, katakanlah melalui PSI misalnya gitu kan, yang belum sempat dimasukkan dalam batang tubuh APBD dalam rencana kerja dan anggaran, ya masukkan loh. Kalau dikatakan bahwa dihapus atau ditiadakan dan sebagainya, kenapa mau disepakati anggarannya? Anggarannya jangan disepakati dulu sampai ketemu kesepakatan itu gitu. Dan yang terakhir, budget ini kan persoalan template ya. Saya di Jakarta, masuk Jakarta kuliah tahun 97. Artinya saya di Jakarta sudah 24 tahun. Berkuliah, beraktivitas, bekerja sampai jadi anak band, bahkan jadi wali kota dulu, balik lagi sekarang ngeband lagi gitu kan. Udah cukup banyak fase-fase gubernur yang saya juga alamin gitu kan. Ya artinya kita tidak kemudian menilai bahwa gubernur dulu tidak melakukan apa-apa. Semua punya kerja-kerja dengan porsinya. Gitu loh. Pak Anies pun juga saya yakin bekerja dengan porsinya dia. Kalau dikatakan bahwa tidak ada normalisasi, apa iya? Buka dong pedomannya. Karena pemerintah pun tidak boleh melaksanakan kegiatan kalau tidak ada anggarannya, Pak. Itu temuan juga itu. Kok bisa dilaksanakan tidak ada anggarannya? Kenapa? Gimana caranya? Kecuali yang kecuali bersifat khusus. Katakanlah ada bencana alam. Misalnya hari ini tiba-tiba ada wabah. Gitu loh. Itu pun tetap ada aturannya. Tidak sembarangan. Gitu loh, kita melakukan perubahan pola-pola anggaran yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah. Seperti itu. Nah, melihat semangat Bro Giring ini gimana? Semangat tidak ada yang salah. Maksud saya happy juga bahwa Bro Ketum Giring sangat perhatian dengan bagaimana program-program pembangunan Jakarta, khususnya berkaitan dengan bagaimana agar supaya Jakarta itu tidak ada yang salah. Itu bukan tupoksi saya untuk melarang beliau. Itu beliau ada yang saya persoalkan adalah kenapa kemudian Pak Anies dikatakan tidak capable. Oke, sekarang kita tanya balik kepada Bro Giring, siapa yang capable? Kalau Pak Anies ini dianggap tidak mampu, siapa yang mampu? Gitu loh. Ini kan terlalu politis. Gitu loh. Malah terkesan tendensius kan. Nah, artinya apa? Kalau memang ini minta maaf arahnya ke arah statement politis, ya sebentar lagi kan selesai Pak Anies. Tunggu waktunya. Kan gitu kan? Tunggu waktunya, bertarung lagi gitu loh. Kalau kemudian ke depan katakanlah PSI, teman-teman PSI punya kader, punya calon yang memang dianggap capable tadi, dianggap mumpuni untuk maju sebagai gubernur DKI, khususnya mengatasi banjir, ya dorong. Biarkan masyarakat yang akan menilai nanti. Apakah kader yang didorong oleh PSI atau partai-partai lain ini sesuai dengan apa yang kita harapkan apa tidak? Gitu. Menang apa tidak? Gitu. Ada pendapat publik yang menganggap bahwa cuitan AA yang begitu panjang adalah bentuk keberpihakan AA terhadap Pak Anies Baswedan. Saya tidak kenal Anies secara dekat. Seingat saya ketemu Pak Anies ini baru 1 kali. Waktu ada acara di Bundaran HI, kalau saya nggak salah ulang tahun Jakarta. Waktu itu beliau undang saya datang ke Jakarta untuk ngadirin kegiatan tersebut, bawain lagu Sidul Anak Betawi,
Gitu. Itu aja. Di belakang panggung dia sampaikan, Pak Wali mohon maaf kemarin saya waktu kegiatan haul guru tua ke Palu saya nggak sempat ketemu Pak Wali. Ya artinya kesan saya kepada beliau sih ramah saja. Tidak ada yang kemudian berlebihan menurut saya, biasa-biasa saja. Secara dekat saya secara umum saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Anies, tidak pernah ada. Jadi ini tidak ada maksud bahwa saya berada di pihak Anies atau enggak lah. Kalau kemudian kita tidak suka dengan pemimpin pencitraan, kita sepakat persoalan itu. Kita tidak ada yang suka pemimpin pencitraan. Kemudian kita bahwa pemimpin itu seakan-akan tidak bekerja gitu ya. Kita sepakat, kita tidak mau pemimpin harus bekerja, kan begitu. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ada bahasa kapabilitas. Gitu loh, tidak capable, tidak berkemampuan untuk menjadi gubernur, tidak berkemampuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Nah, terus yang capable siapa? Yang mampu itu siapa? Kita pengen tahu dong. Menurut Bro Ketum Giring yang mampu ini siapa? Kan gitu. Kasih solusi dong. Oke, Pak Anies kita keep, simpan. Anggap beliau tidak mampu. Siapa yang mampu? Bagaimana mengujinya? Apa alat ukurnya? Kan debat publik, proses-proses pilkada kemarin kan sudah ada. Cukup panjang kan saya kira kan. Ya, bagaimana debat, semua menyampaikan visi dan misi dan lain sebagainya. Jadi saya kira Pak Anies ya sudah memenuhi proses itu dan faktanya beliau sudah mendapat amanat dari masyarakat untuk melaksanakan tugas itu. Jadi Gitu. cuitan yang kemarin lebih kepada Naluri sisi saya aja. AA sebagai Iya. seorang Iya. mantan kepala wilayah ya. Iya, itu satu ya naluri politik sih sebenarnya. Gitu loh. Karena saya anggap Bro Ketum Giring ini kan statement politik. Iya. Setiap statement penyampaian yang dikeluarkan oleh seorang dalam posisi ketua umum. Ketua umum ini Bro dalam struktur bernegara ini presiden. Gitu. Jadi di partai ketua umum itu presiden, ngerti gak? Dalam struktur bernegara, struktur kenegaraan. Jadi menurut saya seorang ketua umum itu tidak boleh sembarangan berbicara. Gitu. Sama halnya kami pun juga punya ketua umum di Partai Nasional. Ada Pak Zulkifli Hasan gitu. Dan selama ini saya lihat Pak Zulkifli Hasan juga pun tidak sembarangan berbicara. Karena apa yang disampaikan oleh ketua umum itu apa? Itu seperti mandat gitu loh, seperti sebuah ketegasan penyampaian yang tidak bisa ditawar, yang tidak boleh ditarik kembali. Gitu. Nah, itu tadi, makanya kan terlalu ekstrem kalau saya katakan, terlalu tinggi seorang PLT ketum negur gubernur. Cukup ketua DPW PSI saja kalau dia punya ketua wilayah di DKI. Atau mewakili parlemen, yang terwakil melalui parlemen. Jadi kan terlalu politis banget ya, status politis ya. Nah, sekarang hubungan secara pribadi dengan Bro Giring Wah, ya kita kemarin Bro Giring kan sempat dukung saya juga untuk maju sebagai wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Itu saya dengan Giring nggak ada masalah. Saya dengan Giring sangat bersahabat. Memang kebetulan kalau kita bicara senioritas, saya senior karena saya lebih dulu masuk di industri baru beliau. Kalau saya nggak salah bedanya kurang lebih 3-4 tahun saya lebih dulu. Jadi Bro Giring ini sudah saya anggap seperti adik saya dan sahabat saya, mitra saya di panggung.